Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka ketika seseorang mengejek orang lain, ia merasa dirinya lebih mulia, padahal bisa jadi orang yang diejek itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, sementara yang mengejek justru bisa jadi kedudukannya sangat rendah di sisi Allah karena kesombongannya. Banyak orang terjatuh dalam dosa besar karena ingin dianggap lucu atau ingin mencairkan suasana. Padahal inilah yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Celakalah bagi orang yang berbicara lalu ia berbohong agar orang-orang tertawa. Celakalah ia dan celakalah ia. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kata celaka yang diulang sampai sebanyak 3 kali oleh Rasul menunjukkan betapa besarnya murka Allah Jalla wa'ala terhadap mereka yang menjual kebenaran, yakni berbohong, hanya untuk mendapatkan tawa manusia. Alhamdulillah kita sampai pada detoks hati ke-10. Ini adalah penyakit lisan yang seringkali dianggap sebagai hiburan dalam pergaulan, namun hati-hati. Di sisi Allah dia adalah perbuatan yang sangat-sangat tercela dan merupakan tanda nyata dari kesombongan di dalam hati kita. Apa nama racun hati yang ke-10 ini? Dia adalah as-sukhriyah. As-sukhriyah atau mengejek adalah meremehkan dan menghina orang lain dengan cara menyebutkan kekurangan-kekurangan orang tersebut, baik fisiknya, sifatnya, nasabnya, ataupun harta bendanya. Tujuannya apa? Untuk menertawakan dia atau merendahkan martabatnya. Dan as-sukhriyah atau mengejek ini bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, melalui ucapan dengan kata-kata sindiran atau hinaan langsung. Yang kedua, dengan perbuatan, misalnya menirukan gaya bicaranya atau gerak-gerik seseorang untuk dijadikan sebagai bahan lelucon dan bahan ejekan tertawaan. Yang ketiga, melalui isyarat, bisa melalui kedipan mata atau bibir atau bahasa tubuh lainnya yang meremehkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan yang sangat jelas ketika membahas tentang tata krama pergaulan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun." Al-ayah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Demikian pula kaum perempuan tidak boleh mengolok-olok kaum perempuan yang lain, karena boleh jadi mereka, kaum perempuan yang diolok-olok, lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ayat ini menekankan bahwa ukuran kemuliaan tidak dilihat dari sifatnya materi. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka ketika seseorang mengejek orang lain, ia merasa dirinya lebih mulia, padahal bisa jadi orang yang diejek itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, sementara yang mengejek justru bisa jadi kedudukannya sangat rendah di sisi Allah karena kesombongannya. Para ulama menjelaskan bahwa akar dari tindakan mengejek, menghina atau sukhriyah ini adalah al-kibru atau kesombongan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan kesombongan itu dengan 2 hal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kesombongan adalah menolak kebenaran, menolak nasihat, dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ketika seorang mengejek fisik orang lain, sejatinya ia sedang mengkritik hasil karya cipta Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Dan manusia
lahir tanpa bisa memilih bagaimana dia dilahirkan, apa warna kulitnya, dari suku mana, bangsa mana. Kalau kita menghina seseorang dari sisi fisiknya, berarti sama saja kita sedang menghina Allah Sang Pencipta. Dan dengan kita menghina seseorang, kita telah mengambil haknya Allah. Karena yang berhak untuk menilai mulia atau rendahnya seseorang, itu adalah haknya Allah. Lalu yang ketiga, orang yang suka mengejek biasanya memiliki hati yang keras. Sulit untuk melihat kebaikan orang lain dan hanya fokus pada apa? Pada keburukan-keburukan orang lain untuk memuaskan ego dirinya. Maka detoks hati yang ke-10 ini menjadi pengingat untuk kita bahwa sesungguhnya sukhriyah, menghina orang yang keluar daripada lisan kita adalah luka bagi hati orang lain sekaligus noda di dalam hati kita. Dan Rasulullah mengingatkan kita untuk berhati-hati dari orang yang terzalimi. Jangan sampai karena lisan kita orang merasa tersakiti, orang merasa terzalimi, lalu dia berdoa kepada Allah sedangkan tidak ada hijab antara doa orang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Challenge kita dari detoks hati yang ke-10 ini adalah, yang pertama, setiap kali kita melihat seseorang, lihatlah kebaikan, temukan satu kelebihan daripada dirinya, dan kita bisa mengucapkan, mungkin dia lebih baik daripada saya di mata Allah. Yang kedua, tahan lisan kita dari mengomentari fisik. Jangan pernah mengomentari fisik, termasuk juga gaya berpakaian atau kekurangan-kekurangan lainnya, meskipun hanya sekedar untuk bercanda. Yang ketiga, jika kita teringat pernah mengejek seseorang di masa lalu dan hal itu menyakiti hatinya, maka kita bisa menghubunginya, datang silaturahim kepadanya, meminta maaf, agar kelak di hadapan Allah di hari akhir tidak ada lagi urusan antara kita dengan dia. Dan terakhir, mari kita berdoa memohon kepada Allah agar hati kita dijauhkan dari sifat as-sukhriyah atau meremehkan. Allahumma inni a'udzubika minal kibri wal khuyala wa a'udzubika an ahkira ahadan min khalqik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat sombong dan angkuh, dan aku berlindung kepadamu dari sikap meremehkan atau menghina salah seorang pun dari makhlukmu. Barakallahu fiikum.